pagi Okta dan teman-teman semua. Di sini saya Syahira dan Fania akan membahas video penjelasan tentang peradaban Cina kuno. Teman saya Fania akan menanyakan tentang 10 pertanyaan tentang peradaban Cina kuno dan saya akan menjelaskannya. Lalu kami akan membuat kesimpulan di akhir video oleh Fania. Selamat menyaksikan. Pertanyaan pertama dari saya, bagaimana sih awal peradaban Cina kuno? Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Jadi, peradaban Cina kuno itu dimulai sekitar 5.000 tahun yang lalu dan salah satu peradaban tertua di dunia yang memiliki sejarah panjang. Permulaan peradaban ini biasanya dikaitkan dengan dinasti Xia sekitar 2100 SM hingga 1600 SM. Meskipun bukti-bukti arkeologis yang lebih kuat dan baru ditemukan untuk dinasti Shang sekitar 1600 SM hingga 1046 SM. Pertanyaan selanjutnya, apa saja sih 3 sungai utama di Cina? Nah, jadi Cina ini memiliki 3 sungai utama. Yang pertama itu adalah Sungai Kuning. Lembah ini berisi sungai kuning yang juga biasa disebut sebagai Huanghe. Ini juga disebut sebagai Huanghe karena warnanya kuning kecoklatan akibat lumpur yang mengalir. Terus yang kedua itu ada Sungai Yangtze. Sungai besar yang paling terkenal di negara Tiongkok membentang sepanjang sekitar 6.300 km. Sungai ini merupakan sungai panjang di seluruh Asia. Terus yang ketiga tuh ada Sungai Sikong. Sungai Si atau Sungai Sikyang itu adalah anak sungai sebelah barat dan Sungai Mutiara di Tiongkok Selatan. Sungai ini dibentuk oleh pertemuan Sungai Gui dan Sungai Sin. Mengenai fungsinya, sungai ini memainkan peran penting dalam penyimpanan dan transportasi dalam Cina Selatan. Pertanyaan ketiga, apa saja nih kebudayaan yang berada di Cina? Nah, jadi Cina ini memiliki 4 kebudayaan umum nih. Yang pertama itu ada seni. Budaya Cina memiliki banyak seni pertunjukan seperti barongsai, tari naga, dan wayang potehi. Untuk arsitektur, budaya Cina memiliki arsitektur yang unik. Lalu yang kedua itu penemuan. Budaya Cina memiliki banyak penemuan seperti kertas, tinta cetak, kompas, dan bubuk mesiu. Lalu yang ketiga ada bahasa. Bahasa Mandarin merupakan bahasa resmi Cina yang menggunakan sistem tulisan infografis, yaitu menggunakan karakter Hanzi untuk mewakili kata atau marfem. Terus yang keempat itu ada tradisi. Budaya Cina memiliki banyak tradisi seperti merayakan tahun baru Imlek, menghormati tradisi luhur, dan tarian singa. Lalu selanjutnya, jelaskan kepercayaan yang berada di Cina. Oke, jadi kepercayaan di Cina ini mereka mengikuti Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme. Kepercayaan-kepercayaan ini memengaruhi kehidupan masyarakat Tiongkok kuno dan modern. Selain itu, masyarakat Tiongkok kuno juga memiliki mitos dan kepercayaan lainnya, seperti pengusiran roh jahat, kaligrafi keberuntungan, pandangan tentang alam semesta, dan pandangan tentang jiwa manusia. Selanjutnya, bagaimana sih perkembangan dinasti Shang itu? Nah, jadi dinasti Shang ini adalah dinasti pertama Tiongkok dengan bukti arkeologis kuat. Berdiri setelah Raja Tang mengalahkan dinasti Xia. Shang berkembang dalam sistem pemerintahan monarki, seni perunggu, tulisan awal Tionghoa, dan kepercayaan pada ramalan tulang. Pada puncaknya, mereka unggul dalam militer, pertanian, dan budaya. Namun, pemerintahan yang korup di bawah Raja Shaoxin menyebabkan kejatuhannya pada 1046 SM ditaklukkan oleh dinasti Zhou. Oke, selanjutnya bagaimana sih cerita dinasti Qin menyatukan seluruh Tiongkok? Nah, jadi dinasti Qin ini adalah dengan menaklukkan 6 negara besar setelah berkuasa, ia menerapkan standarisasi tulisan, mata uang, dan ukuran, serta membangun jalan, kanal, dan tembok besar. Pemerintahannya yang keras menimbulkan pemberontakan dan setelah kematiannya, dinasti Qin runtuh pada 206 SM digantikan oleh dinasti Han. Segitu. Lalu pertanyaannya, bagaimana sih peninggalan Forbidden City? Nah, jadi Forbidden City ini adalah istana kekaisaran Tiongkok dari dinasti Ming hingga Qing. Luasnya itu 72 hektar dengan 900 lebih bangunan, dirancang sesuai Feng Shui. Peninggalannya meliputi gerbang megah, aula kerajaan, koleksi seni berharga, dan taman indah. Kini menjadi museum istana Beijing dan warisan dunia UNESCO sejak 1987. Lalu pertanyaan selanjutnya, masyarakat Cina kuno itu lebih condong pada kepercayaan mana sih? Nah, jadi masyarakat Tiongkok kuno itu awalnya percaya pada pemujaan leluhur dari animisme. Mereka meyakini bahwa roh leluhur bisa memengaruhi kehidupan, sehingga ritual penghormatan dilakukan agar mendapatkan perlindungan. Selain itu, mereka menyembah dewa-dewa alam seperti Shangdi atau dewa tertinggi dan roh-roh yang menguasai matahari, bulan, air, dan bumi. Oke, selanjutnya, siapa sih tokoh mitologi yang dianggap sebagai leluhur bangsa Tionghoa?
Nah, jadi tokoh mitologi yang dianggap sebagai leluhur bangsa Tionghoa adalah Huang Di atau Kaisar Kuning. Lalu pertanyaan terakhir nih, apa bukti arkeologis yang ditinggalkan dinasti Shang? Nah, yang pertama itu ada tulang ramalan, yaitu tulang sapi dan tempurung kura-kura yang digunakan untuk meramal berisi tulisan Tiongkok tertua. Lalu yang kedua itu ada artefak perunggu, bejana ritual, senjata, dan peralatan yang menunjukkan keahlian tinggi dalam metalurgi. Lalu yang ketiga itu ada reruntuhan istana dan makam raja, kompleks kerajaan dan makam termasuk makam Fu Ho, seorang jenderal wanita terkenal. Nah, jadi itu dia nih 10 pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi mengenai Cina kuno. Nah, untuk memperjelas semua yang sudah saya jelaskan, maka teman kita akan memberikan kesimpulan. Silakan. Jadi kesimpulannya, Cina kuno itu dimulai dari 5.000 tahun yang lalu dan memiliki 3 sungai utama. Nah, lalu masyarakat Tiongkok kuno awalnya menganut pemujaan leluhur dan animisme, lalu berkembang dengan Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme. Dinasti Shang meninggalkan bukti arkeologi seperti tulang ramalan dan artefak perunggu. Dinasti Qin menyatukan Tiongkok dengan standar hukum, tulisan, dan infrastruktur. Meski berumur pendek, Huang Di dianggap sebagai leluhur bangsa Tiongkok. Forbidden City, pusat kekaisaran dari dinasti Ming hingga Qing, kini menjadi museum istana dan warisan dunia UNESCO. Itulah kesimpulan yang Semoga mudah dimengerti dari hasil penjelasan kami tadi. Saya Syahira. saya Fania. Dadah.